Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Ibu Sriwidayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Matematika Anak Usia Dini dan teman-teman di sini yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan materi membandingkan pada matematika anak usia dini. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kelompok kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dika Ayu Anggraini dengan nomor akhir NIM 192 yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Dan rekan-rekan saya, Novialin Nurul Afiko dengan nomor akhir NIM 003 dan Amanda Reza Saputro dengan NIM akhir 180 yang akan menjadi pemateri pada presentasi hari ini. Selanjutnya, pada materi pengertian membandingkan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada materi pertama ada pengertian dari membandingkan, di mana pembelajaran membandingkan atau membedakan dalam matematika anak usia dini merupakan proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan anak untuk mengenali persamaan dan perbedaan antara objek, atribut, atau konsep matematika melalui aktivitas observasi, eksplorasi, perbandingan, klasifikasi, dan kategorisasi secara konkret, di mana kemampuan membedakan termasuk bagian dari early mathematical cognition atau kemampuan kognitif matematika awal yang berfungsi sebagai fondasi dalam memahami konsep matematika yang lebih kompleks seperti pengukuran, pengurutan, geometri, dan operasi numerik. Karena menurut penelitian pendidikan matematika anak usia dini, kemampuan membandingkan dan membedakan merupakan keterampilan pramatematika atau pramathematical skill yang berkaitan dengan perkembangan berpikir logis dan pemecahan masalah menurut Clements and Sarama 2014. Selanjutnya, pada materi selanjutnya di sini ada perspektif teori perkembangan anak. Yang pertama ada dari teori Jean Piaget, di mana menurut Jean Piaget perkembangan kognitif anak itu berlangsung melalui beberapa tahapan. Anak usia dini berada pada tahapan praoperasional dengan umur 2-7 tahun, yaitu tahap di mana anak mulai mampu menggunakan simbol, bahasa, dan imajinasi dalam berpikir. Tetapi cara berpikirnya masih bersifat intuitif dan sangat bergantung pada pengalaman konkret. Dalam konteks pembelajaran matematika, kemampuan membedakan merupakan bagian dari perkembangan logika dasar anak yang berkaitan dengan kemampuan mengklasifikasi dan membandingkan objek. Melalui kegiatan seperti membandingkan ukuran benda, mengenali perbedaan bentuk, dan mengelompokkan benda berdasarkan warna, anak mulai memahami konsep dasar matematika secara bertahap. Piaget juga menekankan jika anak belajar paling baik melalui interaksi secara langsung dengan objek yang nyata. Oleh karena itu, pembelajaran membedakan pada anak usia dini sebaiknya menggunakan benda konkret seperti balok, kancing, manik-manik, atau benda di lingkungan sekitar. Jadi melalui kegiatan manipulatif ini, anak itu dapat mengamati perbedaan ukuran, bentuk, warna, maupun jumlah secara langsung. Jadi proses ini tuh membantu anak membangun skema kognitif baru melalui proses asimilasi dan akomodasi, yaitu proses ketika anak menyesuaikan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah dimilikinya. Jadi ada dalam tahap operasional antara 2-7 tahun itu anak mulai yang pertama mengembangkan kemampuan representasi simbolik, yang kedua ada mengklasifikasi objek berdasarkan atribut tertentu, yang ketiga ada membandingkan karakteristik benda. Yang kedua ada dari teori Lev-Vygotsky,
di mana menurut Levygotsky menekankan jika perkembangan kognitif anak itu sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak belajar melalui proses komunikasi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Menurut Levygotsky, salah satu konsep penting yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPT, di mana ZPT ini tuh jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan anak secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Jadi dalam pembelajaran ini tuh membedakan guru atau orang tua dapat memberikan scaffolding atau dukungan sementara agar anak dapat mampu memahami konsep perbandingan. Jadi anak itu nanti diminta membedakan dua benda. Guru dapat memberikan pertanyaan pemantik seperti mana ya nak yang lebih besar, mana ya yang lebih banyak, apakah bentuknya ini sama, kayak gitu. Jadi anak dapat mengembangkan pemahaman konsep secara lebih mendalam. Seiring waktu, dukungan ini itu dapat dikurangi sehingga anak mampu melakukan proses pembedakan secara mandiri. Yang ketiga, pendekatan Development Approach (DPID). Dimulainya pendekatan Development Approach Practice atau DAP. Pendekatan ini itu dikembangkan oleh National Association for the Education of Young Children, di mana perspektif ini itu menekankan jika proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik belajar anak usia dini. Dalam pendekatan ini, anak itu belajar matematika secara efektif melalui kegiatan bermain yang bermakna kayak play-based learning. Jadi pembelajaran ini itu membedakan tidak diberikan dalam bentuk latihan akademik yang kaku, melainkan melalui aktivitas eksplorasi yang menyenangkan. Jadi melalui kegiatan ini tuh anak dapat memperoleh pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan media manipulatif, aktivitas multisensori, serta kesempatan eksplorasi agar anak dapat memahami konsep matematika secara alami. Selanjutnya, komponen konsep membedakan dalam matematika AUD. Kemampuan membedakan melibatkan beberapa aspek matematika dasar. Yang pertama, perbandingan ukuran, seperti besar vs kecil, panjang vs pendek, tinggi vs rendah, berat vs ringan. Yang kedua, perbandingan kuantitas, seperti contoh banyak vs sedikit, lebih banyak atau lebih sedikit, atau sama banyak. Yang ketiga, diferensiasi bentuk. Itu seperti lingkaran, segitiga, persegi, persegi panjang. Yang keempat, pola dan klasifikasi. Itu seperti pola berulang dan pengelompokan berdasarkan atribut. Yang kelima, relasi spasial. Di atas, di bawah, dekat, jauh, dalam, luar. Next, karakteristik pembelajaran yang efektif. Berdasarkan penelitian pendidikan anak usia dini, pembelajaran membandingkan harus yang pertama berbasis permainan, yang biasa disebut play-based learning. Yang kedua, menggunakan benda manipulatif nyata. Yang ketiga, multisensori, seperti melihat, menyentuh, bergerak. Yang keempat, interaktif dan dialogis. Yang kelima, kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memberikan kesempatan eksplorasi aktif. Selanjutnya, tahapan perkembangan kemampuan membandingkan itu ada 5. Yang pertama, tahap sensori perseptual. Anak dapat mengenali perbedaan visual sederhana seperti warna, ukuran. Tahapan yang kedua, perbandingan langsung. Itu membandingkan dua objek secara konkret. Tahap yang ketiga, pengelompokan tunggal. Anak dapat mengelompokkan berdasarkan satu atribut. Yang tahap keempat, klasifikasi kompleks. Itu menggunakan lebih dari
satu atribut. Yang tahap terakhir, yaitu tahap kelima, generalisasi konsep, yaitu memahami konsep perbandingan secara abstrak. Baik, materi selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran membandingkan pada anak usia dini. Yang pertama, yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis anak usia dini. Yang kedua, dapat melatih observasi dan diskriminasi secara visual. Yang ketiga, membentuk dasar numerisasi awal. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan klasifikasi. Dan yang kelima, dapat meningkatkan kesiapan matematika untuk jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Next. Baik, yang selanjutnya ada contoh strategi pembelajaran membandingkan matematika di pendidikan anak usia dini. Pembelajaran konsep membandingkan pada anak usia dini perlu diberikan melalui kegiatan yang bersifat konkret, bermain, dan eksploratif. Anak pada usia 4-6 tahun masih berada pada tahap berpikir operasional konkret menurut teori perkembangan kognitif dari John Piaget, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep matematika melalui manipulasi benda nyata daripada melalui simbol atau penjelasan abstrak. Yang pertama ada sorting activity, kegiatan mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran membantu anak memahami perbedaan karakteristik suatu objek. Ketika anak memisahkan benda berwarna merah dan biru atau benda besar dan kecil, mereka secara tidak langsung belajar membandingkan atribut dari benda tersebut. Aktivitas ini melatih kemampuan klasifikasi yang menjadi dasar berpikir matematis. Yang kedua ada comparing game. Permainan membandingkan dapat dilakukan dengan cara sederhana, misalnya membandingkan panjang pita, tinggi menara balok, atau jumlah benda. Melalui kegiatan ini, anak mulai memahami konsep komparatif seperti lebih panjang, lebih pendek, lebih banyak, atau lebih sedikit. Pengalaman ini membantu anak membangun pemahaman awal tentang hubungan kuantitas dan ukuran. Yang ketiga ada pattern recognition, kegiatan mengenali dan melanjutkan pola seperti pola manik-manik atau pola warna, juga melibatkan proses membandingkan. Anak perlu mengamati kesamaan dan perbedaan antar unsur pola agar dapat melanjutkannya dengan benar. Kemampuan ini penting karena menjadi dasar bagi pemahaman pola matematika yang lebih kompleks di tahap selanjutnya. Yang terakhir ada outdoor math exploration. Pembelajaran matematika juga dapat dilakukan melalui eksplorasi lingkungan di luar kelas. Guru dapat mengajak anak mencari benda yang lebih besar atau lebih kecil, lebih panjang atau lebih pendek, atau lebih banyak atau lebih sedikit di sekitar mereka. Pendekatan ini membuat konsep matematika lebih bermakna karena anak belajar dari pengalaman langsung di lingkungan nyata. Nah, untuk ini contoh video sorting activity, anak mengelompokkan benda berdasarkan warna atau ukuran. Nah, untuk ini contoh video sorting activity, anak mengelompokkan benda berdasarkan warna atau ukuran. Nah, untuk ini selanjutnya ada hubungan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA. Kemampuan membandingkan dalam matematika berkaitan erat dengan aspek perkembangan kognitif. Dalam STPPA, pada usia 4-6 tahun anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir, simbolik, dan pemecahan masalah sederhana. Dalam konteks ini, kegiatan membandingkan membantu anak memahami hubungan antar objek serta mengembangkan kemampuan klasifikasi dan pengurutan. Beberapa indikator perkembangannya berkaitan dengan kemampuan ini antara lain, anak mampu mengklasifikasikan benda berdasarkan atribut tertentu.
Yang kedua ada anak mampu mengenali perbedaan ukuran, bentuk, atau jumlah. Yang ketiga, anak mampu mengurutkan benda dari yang paling kecil ke besar atau sebaliknya. Kemampuan tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan konsep matematika yang lebih kompleks di jenjang pendidikan berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada manfaat perkembangan multidomain. Pembelajaran membandingkan dalam matematika tidak hanya mendukung perkembangan kognitif, tetapi juga berkontribusi pada berbagai aspek perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan kognitif, anak belajar melakukan penalaran logis sederhana ketika menentukan persamaan dan perbedaan antar objek. Yang kedua ada perkembangan bahasa. Anak menggunakan kosakata komparatif seperti lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, dan lebih sedikit. Sehingga kemampuan bahasa mereka juga berkembang. Yang ketiga ada perkembangan sosial. Ketika kegiatan dilakukan secara kelompok, anak belajar bekerja sama, berdiskusi, dan saling bertukar pendapat saat menentukan perbandingan. Dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Aktivitas memegang, memindahkan, dan menyusun benda melibatkan koordinasi tangan dan mata yang membantu perkembangan motorik halus anak. Baik, di sini kesimpulannya, pembelajaran membandingkan dalam matematika anak usia dini merupakan dasar penting bagi perkembangan kemampuan berpikir logis dan numerisasi awal. Melalui kegiatan membandingkan ini, mengelompokkan dan mengurutkan secara konkret, anak itu dapat membangun pemahaman tentang ukuran, jumlah, bentuk, pola, dan relasi spasial. Secara teoretis, pendekatan ini tuh sejalan dengan pandangan Jean Piaget tentang pentingnya pengalaman konkret pada tahap pra-operasional, serta gagasan dari Lev Vygotsky mengenai peran interaksi sosial dan bahasa dalam membentuk konsep melalui scaffolding. Pelaksanaannya perlu berbasis bermain, menggunakan benda manipulatif, bersifat interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemampuan ini berkembang bertahap dari pengenalan perbedaan sederhana hingga klasifikasi yang lebih kompleks dan generalisasi konsep. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.